Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Sofera dari kelas IPA 3B akan menjelaskan mengenai metode pendidikan akhlak. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode terlebih dahulu. Metode dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan kata method yang secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Menurut Abdul Majid, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli pendidikan Islam yang berkaitan atau yang berkenaan dengan metode, yakni minhaj at-tarbiyah al-islamiyah, wasilatu at-tarbiyah al-islamiyah, kafiyatun at-tarbiyah al-islamiyah, dan tarikat at-tarbiyah al-islamiyah. Kemudian menurut Asneli Ilyas dalam Abdul Majid, di antara istilah paling populer adalah at-tarikah, yang berarti jalan yang harus ditempuh. Kemudian Abdul Majid menjelaskan bahwa metode apapun yang digunakan dalam pendidik atau guru dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip KBM. Maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara atau jalan yang dipakai dalam melakukan suatu pekerjaan secara sistematis agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu metode pendidikan akhlak. Menurut Al-Ghazali, ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal soleh, dan yang kedua, perbuatan itu dikerjakan secara berulang. Selain itu juga ditempuh dengan jalan memohon karunia ilahi dan sempurnanya fitrah, agar nafsu syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Dan yang kedua, akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan membawakan diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Ada beberapa metode yang berkaitan dengan pembinaan akhlak, yaitu metode keteladanan yang merupakan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dan yang kedua, metode pembiasaan. Metode ini dapat dilakukan untuk membiasakan kepada tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir. Dan yang ketiga, metode memberi nasihat. Metode ini memiliki kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dengan kemaslahatan umat. Dan yang keempat, metode motivasi dan intimidasi. Metode ini sangat efektif apabila dalam penyampaiannya menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan pihak yang mendengar. Dan yang kelima, metode kisah, yang merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Dalam buku Daur al-Bait fi Tarbiyah at-Tifl al-Muslim, karangan Khatib Ahmad Santut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membagi metode pendidikan moral atau akhlak ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, keteladanan. Metode ini merupakan metode terbaik dalam pendidikan akhlak. Keteladanan selalu menuntut sikap yang konsisten serta kontinu baik dalam perbuatan maupun budi pekerti yang luhur. Dan yang kedua, dengan memberikan tuntunan, yaitu memberikan hukuman atas perbuatan anak atau perbuatan orang lain yang berlangsung di hadapannya, baik itu perbuatan terpuji atau tidak terpuji menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, dengan kisah-kisah sejarah. Islam memperhatikan kecenderungan alami. Al-Quran telah menggunakan kisah untuk segala aspek pendidikan, termasuk juga pendidikan akhlak. Keempat, yaitu memberikan dorongan dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Tuntunan yang disertai dengan motivasi dan menakut-nakuti yang disandarkan pada keteladanan yang baik mendorong anak untuk menyerap perbuatan-perbuatan yang baik pula atau yang terpuji. Kelima, memupuk hati nurani. Pendidikan akhlak tidak dapat mencapai sasarannya tanpa disertai pemupukan hati nurani. Menurut Ahmad D. Marimba, ada 3 metode dalam pendidikan akhlak, yaitu dengan pembiasaan. Tujuannya adalah agar cara-cara yang dilakukan dengan tepat, terutama membentuk aspek kejasmanian dari kepribadian atau memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu. Yang kedua, dengan membentukkan pengertian, minat, dan sikap dengan cara memberikan pengetahuan dan pengertian. Dan yang ketiga, pembentukan kerohanian yang luhur. Adapun menurut Muhammad Yunus tentang metode pendidikan akhlak, yaitu yang pertama, metode kisah. Kelebihan dari metode ini yaitu mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik, mengarahkan emosi, dan mengandung pendengaran untuk mengikuti dan merenungkan maknanya. Kekurangan dari metode ini adalah pemahaman peserta didik menjadi lebih sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masa lalu. Yang kedua yaitu metode tanya jawab.
Kelebihan dari metode ini adalah memberikan kesempatan kepada para murid untuk menerima penjelasan lebih lanjut, dan guru dapat mengetahui dengan segera kemajuan murid dari bahan yang telah diberikan. Dan kekurangan dari metode ini adalah pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode ceramah. Dan apabila murid terlalu banyak, tidak cukup untuk waktu memberikan giliran kepada setiap siswa. Ketiga, metode diskusi, yang merupakan suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka. Kelebihan dari metode ini adalah suasana kelas menjadi lebih semangat, di mana para siswa mencurahkan isi pikiran dan perhatian mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Dan kekurangan dari metode ini adalah adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif, sehingga dalam diskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi, dan sulit meramalkan hasil yang ingin capai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Yang keempat, metode keteladanan, yang merupakan metode yang bersumber pada model yang bisa berasal dari guru atau orang lain. Kelebihan dari metode ini adalah akan memberikan kemudahan kepada pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari proses belajar mengajar yang dijalankannya, dan dapat menciptakan hubungan harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Kekurangan dari metode ini adalah jika dalam proses belajar, figur yang teladani dalam hal ini pendidik tidak baik, maka peserta didik cenderung mengikuti hal yang tidak baik juga. Selanjutnya yaitu relevansi metode pendidikan akhlak dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna dengan metode pendidikan akhlak saat ini. Metode yang dipakai Muhammad Syakir dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna merupakan metode yang masih dapat diterapkan dalam konteks pengajaran akhlak yang sesuai dengan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menerapkan metode yang realistis dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang dikembangkan pada zaman sekarang ini adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Metode yang beliau gunakan dalam pendidikan akhlak masih sangat relevan dengan metode pendidikan yang diterapkan pada zaman sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.